Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Zahro. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit menjelaskan mengenai salah satu platform evaluasi dan juga sebenarnya sebagai media pembelajaran inovatif yang berbasis online, dan juga ini bisa digunakan di dalam ruangan kelas maupun secara daring atau online, pembelajaran secara online. Aplikasi tersebut adalah Kahoot. Nah, langsung saja untuk memulai eksplorasi kita mengenai Kahoot, kita buka Google Chrome kita atau browser apapun yang kita punya. Di sini kita langsung ketikkan saja Kahoot. Nah, ini adalah tampilan utama dari Kahoot. Untuk bisa masuk dan menggunakannya, kita bisa langsung login di sini. Untuk yang belum pernah memiliki akun, teman-teman bisa sign up di sini untuk mendaftarkan diri agar bisa mengeksplor dan juga menggunakan Kahoot dalam proses pembelajaran. Karena saya sudah pernah login dan punya akun Kahoot, saya langsung login saja di sini. Ini bisa kita menggunakan Google, langsung connect dengan Google, kita bisa melanjutkan dengan akun Google yang kita miliki. Di sini saya punya 2 akun yang sudah masuk ke sini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia tampilan dashboard pertama yang muncul ketika kita masuk ke dalam aplikasi Kahoot. Ada banyak sekali macam-macam menu dan juga fitur yang bisa kita gunakan untuk menggunakan Kahoot ini sebagai media pembelajaran kita. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan tetap berfokus Kahoot sebagai media evaluasi pembelajaran. Nah, sebelum kita membuat dan juga mengeksplorasi apa saja yang sudah pernah saya buat di sini, saya sedikit menjelaskan mengenai menu-menunya saja. Di sini ada menu home yang pertama. Menu home ini tampilan utama yang ada di sini. Ini berisi informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari pengguna Kahoot yang lain. Kemudian kita bisa menggunakan hasil Kahoot yang dibuat oleh orang lain. Ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Ini menu home. Nah, di sini ada My Kahoot di sini. Ini adalah project-project yang sudah pernah kita buat. Di sini saya sudah pernah buat 5 project. Di sini nanti kita explore bersama-sama. Yang kedua, di sini ada Discover. Untuk Discover ini menunjukkan bahwa Kahoot ini sudah memiliki partner dengan beberapa platform yang lain untuk membantu untuk membantu Kahoot dalam mengeksplorasi lebih banyak platform untuk membantu sebagai media pembelajaran. Kemudian di library-nya, untuk library-nya sendiri ini berisi project-project yang pernah kita buat, yang kita jadikan sebagai konsep juga ada. Di sini ada draft di sini. Kalau draft biasanya itu adalah project yang belum selesai kita buat, atau project-project yang notabene itu dia melebihi ketentuan basic, atau dia memiliki akun basic atau akun free, yang mana kita tetap memaksakan diri untuk membuat evaluasi tetapi lebih dari ketentuannya. Saya ambil contoh di sini untuk klasifikasi PKB. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tanda bintang yang menunjukkan bahwa soal kuis nomor 2 ini dia melebihi ketentuan yang ditentukan oleh Kahoot Basic atau Kahoot Free. Nah, Kahoot Free di sini pada umumnya untuk Kahoot Free itu terdiri dari 4 pilihan atau 4 multiple choice, tapi di sini saya membuat 6
berarti ini harus dibutuhkan upgrade, dan ini berlangganan, bisa tahun ataupun bulanan, untuk bisa mendapatkan soal Kahoot dengan pilihan jawaban 6 multiple choice. Kemudian juga bisa menambahkan jenis-jenis kuis yang lain. Kuis type-nya di sini kita bisa menambahkan jawaban dengan cara diketik, berupa puzzle, dan juga berupa slide. Tanda bintang ini menunjukkan kita harus update. Makanya kenapa kalau kita memiliki evaluasi Kahoot yang melebihi dari ketentuan basic atau ketentuan free, maka semua yang kita buat dia akan masuk ke dalam draft, tidak bisa kita langsung jadikan sebagai media evaluasi untuk kita ujikan kepada siswa. Ada favorit juga, ada share with me, berarti ini soal-soal Kahoot yang sudah pernah di-share ke kita. Kemudian di sini ada report. Report di sini adalah hasil dari penugasan yang sudah dikerjakan oleh seluruh siswa. Nah, di sini terlihat banyak sekali yang sudah mengerjakan apa yang sudah saya buat. Kemudian ada grup. Kahoot juga menyediakan grup untuk kita saling bertukar informasi, kita saling berkomunikasi melalui grup di Kahoot ini. Dan kita juga bisa menentukan penilaian secara bersama-sama di grup ini dengan siswa maupun peserta lain yang masuk ke grup. Yang terakhir ini ada marketplace. Marketplace ini selanjutnya adalah marketplace. Di marketplace ini kita bisa mendapatkan dan melihat soal-soal ataupun course yang pernah dibuat oleh orang lain, dan ini bisa memberikan keuntungan karena di Kahoot ini ternyata bisa dimonetize. Tetapi bagi orang yang mau melihat hasil karya mereka, kita harus membayar sejumlah, kalau dari yang saya lihat itu paling murah adalah $3. Itu untuk paling tinggi ada yang sudah mencapai $10 seperti itu yang tertingginya, tapi yang paling murah rata-rata $3 begitu. Nah, kita juga bisa membuat soal-soal yang kita bisa share di marketplace, dan orang lain yang mau mengharapkan soal kita untuk dipakai, dia harus membeli seharga nilai nominal yang kita tentukan. Nah, itu salah satu manfaat dari Kahoot. Kemudian langsung saja kita masuk ke proses pembuatan dan juga explore apa yang sudah pernah saya buat. Untuk membuat evaluasi dengan Kahoot, kita klik tombol create di sini kanan atas, dan kemudian kita pilih Kahoot. Nah, di sini kita akan diberikan pilihan membuat Kahoot baru. Kemudian bisa berupa slide pengajaran, papan tulis, dan sebagainya, dan juga siswa bisa juga melakukan evaluasi diri secara mandiri ketika dia sudah memiliki link yang kita berikan. Nah, di sini kita buat saja new Kahoot, create. Untuk tampilan pertama yang akan kita buat, biasanya akan muncul tampilan seperti ini. Di sebelah kiri ada quiz, artinya evaluasi yang kita buat ini berupa quiz dengan pilihan 4 multiple choice untuk basic. Kalau kita mau menambahkan 2 tambahan lagi, kita bisa add more answer. Add more answer ini menambahkan 2 pilihan yang mana kita harus upgrade dulu untuk bisa diujikan kepada peserta didik. Di sebelah kanan ada tema-tema, kita bisa memilih tema yang sesuai, atau kita juga bisa mengunduh tema yang kita harapkan dengan menggunakan your theme di sini. Kita tidak akan mengubah temanya saat ini, kita close saja. Nah, untuk tipe dari evaluasi yang akan kita buat, kita bisa lihat di question type. Di question type ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita diberikan dua tipe secara gratis. Yang pertama adalah quiz berupa multiple choice dengan 4 pilihan, dan juga tipe soal true or false, salah atau benar. Untuk bisa mendapatkan
tipe soal esai atau uraian, kita harus melakukan upgrade dulu, juga untuk slider dan juga berupa puzzle. Kita harus bisa upgrade dulu. Begitu juga untuk bisa mengumpulkan beberapa opini atau diskusi untuk polling, kita juga harus upgrade dulu. Di sini ada poll, drop in, word cloud, dan lain sebagainya. Kita harus upgrade menjadi berlangganan. Time limit ini bisa mengatur seberapa lama soal akan ditampilkan, soal dan jawaban akan ditampilkan kepada peserta didik untuk memberikan waktu kepada peserta didik menjawab soal-soal tersebut. Di sini soal yang paling time limit yang paling rendah adalah 5 detik per second di sini. Kemudian yang paling lama adalah 5 minutes atau 4 menit. Kemudian ada poin. Poin ini bisa kita jadikan standar, artinya satu soal satu nilai, atau juga satu soal double point 2 nilai, atau tidak memiliki poin sama sekali. Untuk answer optionnya ini single select, karena kembali lagi kita masih pada basic. Untuk multi select artinya atau pilihan ganda kompleks, kita harus upgrade lagi ke berlangganan. Oke. Start typing your question. Berarti kita klik saja di sini pertanyaannya. Kita ketik saja soal 4 tambah 5 sama dengan, nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada angka yang tadinya 120 sekarang jadi 110. Ini adalah jumlah huruf yang bisa kita masukkan ke dalam kolom soalnya. Nah, ini bisa kita masukkan find and insert media. Kita masukkannya. Di sini ada beberapa tampilan yang disediakan oleh Kahoot, tapi kita juga bisa memasukkan sesuai dengan soal yang kita harapkan dengan cara upload image. Upload image ini kita akan diarahkan ke folder kita, dan kita tinggal pilih mana yang akan kita pakai untuk dimasukkan ke dalam soal. Salah satu kelemahan dari Kahoot ini, tampilan untuk gambarnya tidak bisa kita perbesar ataupun perkecil ukurannya, karena ukurannya sama tetap seperti ini, persegi panjang dengan ukuran seperti ini. Kalaupun kalau mau kita memfokuskan kepada salah satu bagian, kita bisa mengubahnya dengan cara nge-crop. Nah, kita crop di bagian yang kita harapkan. Contoh saya ambil di sini, saya mau crop di bagian bakteria. Kita perbesar dengan cara geser ini, kemudian kita save. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Bisa juga tampilan potret, square, ataupun circle, tetapi ukurannya tetap sama, tidak bisa lebih besar dari ketentuan yang ada di Kahoot itu sendiri. Kemudian kita masukkan answer jawabannya, tinggal klik saja di sini, kita tulis jawabannya. Kemudian untuk menentukan kunci jawaban, kita klik saja lingkaran yang ada di masing-masing multiple choice-nya. Kita bisa klik di sini. Karena ini jawabannya 4 tambah 5 adalah 9, kita klik di sini. Nah, ketika sudah tercentang warna hijau, berarti kita sudah menyimpan jawaban tersebut. Jangan lupa untuk klik save di bagian pojok kanan atas. Save ini kita akan langsung diarahkan untuk menunjukkan title berarti judul ya. Untuk menentukan judulnya berarti uji coba Kahoot gitu ya. Continue. Nah, setelah kita menyimpan Kahoot ini, maka akan muncul 3 pilihan: test this Kahoot atau play now. Play ini berarti kita akan memainkan ini secara langsung saat itu juga, atau share it with others, berarti kita bisa men-share link yang bisa kita berikan kepada peserta didik. Hanya saja untuk bisa membagikan link ini agar siswa juga bisa mengerjakan secara mandiri di rumah, bukan melalui ini yang kita share, tetapi ada tombol lain yang akan kita pelajari, yang akan kita explore setelah ini. Oke, kita cek dulu tes di Kahoot untuk melihat bagaimana tampilan dari layar guru dan bagaimana tampilan yang ada di siswa. Kita tes di Kahoot, klik. Nah, ini adalah tampilan yang akan diperlihatkan di masing-masing gadget, baik guru maupun siswa.
Untuk tampilannya di handphone ini adalah tampilan dari siswa, sedangkan tampilannya di layar laptop ini adalah tampilan untuk guru. Kita bisa memilih classic mode, berarti satu orang akan menjawab. Kalau team mode berarti bentuknya tim, kelompok. Kita klik ke classic mode saja. Nah, di sini ada kata loading game. Ini adalah pin yang akan dimasukkan oleh peserta didik. Kita klik saja di sini. Kalau teman-teman bisa mendengarkan, di sini ada volumenya, ada volume untuk menaikkan atau menurunkan volume ataupun menghilangkan volume. Karena keseruan dari Kahoot ini adalah ada musik-musik yang mengiringi ketika kita proses berpikir dan mengerjakan. Itu yang bikin seru. Nah, kita masukkan gamenya di sini 8399598. Kita enter. Sebagai siswa kita akan melakukan enter di sini. Nah, kita tulis nickname kita. Nah, di tampilan guru nanti akan muncul siapa saja yang masuk ke sini. Kalau sudah, kita bisa melakukan start. Karena ini kita sifatnya uji coba, tes, maka startnya akan otomatis dimulai. Tapi kalau kita benar-benar sudah melakukan assign, maka tombol start bisa kita mulai ketika seluruh peserta sudah masuk ke dalam ruangan. Kemudian ini adalah tampilan dari siswa. Di sini siswa bisa melihat soalnya dan melihat jawabannya, melihat option yang ada. Kalau di tampilan guru juga sama, tapi di sini kita juga bisa melakukan pengaturan di mana siswa ketika kita di dalam satu ruangan yang sama, siswa tidak bisa melihat soal di gadget masing-masing, tetapi bisa ditampilkan di layar LCD atau proyektor oleh guru, sehingga semua akan berfokus kepada proyektor yang ditampilkan. Bagaimana cara kita untuk bisa mengatur settingan siswa itu bisa melihat soal atau tidak? Kita bisa setting di sini, show question and answer, berarti kita menampilkan soal dan jawaban kepada siswa. Tapi kalau kita mengharapkan siswa tidak melihat soalnya, tetapi mereka harus berfokus kepada proyektor yang kita tampilkan, kita bisa menonaktifkan ini. Nah, nanti di sini akan tampak perbedaan dan perubahan dari tampilan siswa. Nah, di sini ada peraih podium juara 1, 2, dan 3. Oke, kita uji coba lagi di sini. Nah, ini dia. Inilah bedanya tampilan yang kita setting tadi. Siswa tidak melihat jawaban di sini, tetapi dia harus berfokus kepada layar yang ada di depan mereka, baik itu proyektor atau televisi LED yang disediakan di sekolah masing-masing. Mereka harus melihat soal di sana, kemudian menjawabnya menggunakan handphone masing-masing dengan menekan tombol sesuai jawaban yang muncul di layar. Kalau berwarna merah berarti jawabannya 9, kalau kuning berarti 8, dan seterusnya. Nah, itu adalah cara untuk membuat media evaluasi dengan menggunakan Kahoot. Sekarang kita explore apa yang sudah pernah saya buat di sini. Saya membuat beberapa. Kali ini kita akan coba explore untuk klasifikasi. Saya saya edit dulu di sini untuk melihat soal-soal apa saja yang sudah pernah saya buat. Ini tipe soal yang pertama adalah tipe soal multiple choice dengan 4 pilihan jawaban. Terus yang kedua ini adalah tipe soal juga sama 4 tipe jawaban. Nah, yang ke nomor 3 ini adalah tipe soal dengan jawaban true or false. Ini juga true or false.
Di sini saya belum bisa menggunakan type answer, slider ataupun puzzle karena memang belum di-upgrade menjadi berlangganan. Tetapi ini sudah cukup efektif untuk melihat motivasi siswa dan minat siswa untuk mengerjakan ini dengan cara yang lebih seru seperti itu. Untuk men-share link ini kepada siswa, kita bisa kembali ke menu home di sini. Dan di sini ada tombol share. Nah, tombol share ini bisa kita jadikan sebagai pembuat link yang akan kita share kepada peserta didik. Ada share Kahoot atau assign. Kalau share Kahoot, ini para pemegang link itu bisa berperan sebagai host ataupun mengerjakan, akan tetapi salah satu kelemahannya di situ peserta bisa melihat jawabannya sebelum mengerjakan. Itu salah satu kelemahannya. Makanya kita akan melakukan assign di sini. Kalau kita pilih assign, maka siswa bisa langsung otomatis masuk dengan memasukkan nickname-nya dan bisa langsung mengerjakan secara mandiri. Nah, di sini kita bisa memilih mana yang akan kita jadikan sebagai media evaluasi yang akan kita ujikan kepada peserta didik kita. Kita coba menggunakan fermentasi. Nah, ini adalah tampilan sebelum kita membuat linknya. Ada tampilan date, berarti di sini kita bisa menentukan sampai tanggal berapa, sampai berapa hari kita bisa membuat link ini tetap aktif untuk bisa diuji cobakan. Kemudian tanggalnya itu sampai tanggal berapa gitu. Kemudian untuk kita bisa juga melihat question timernya atau randomize-nya untuk mengacak dan juga nickname-nya. Nickname generator berarti mereka tidak bisa memberi nama sendiri, tetapi otomatis diberikan dari sistem Kahoot itu sendiri. Kemudian kita tinggal buat saja create di sini. Nah, link inilah yang bisa kita gunakan untuk menginvite seluruh siswa yang memiliki link untuk bisa mengerjakan secara mandiri. Campaign-nya sudah akan masuk ke situ. Jadi peserta didik yang memiliki link ini, dia tidak perlu memasukkan link kembali karena mereka sudah otomatis bisa men-start start soal untuk mengerjakan seperti itu. Kita copy URL, kemudian kita share saja ke WhatsApp atau mungkin yang lain seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami dan bisa dicoba di sekolah masing-masing untuk menambah keseruan peserta didik kita agar tidak selalu tegang dalam mengerjakan evaluasi. Ternyata evaluasi itu juga bisa dibuat lebih seru dengan Kahoot ini karena ada musik-musik pengantar, musik-musik pengiring yang membuat motivasi siswa untuk berlomba-lomba siapa yang lebih cepat untuk menyelesaikan soal. Itu salah satu kelebihan Kahoot yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.